Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Rizky Akbar dengan NIM 1216037 dari kelas E. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang uji Mann-Whitney dan bagaimana penggunaannya dalam aplikasi SPSS. Uji Mann-Whitney ini berfungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen. Dengan kata lain, untuk menguji signifikansi perbedaan antara dua sampel independen yang ditarik dari populasi yang sama. Uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif uji T dua sampel independen atau two sample independent t-test jika pada uji T ini asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Untuk spesifikasinya sendiri, data terdiri dari dua gugus sampel acak yaitu X dan Y. Data berskala ukur minimal ordinal. Kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama. Fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau mean-nya. Lalu di sini ada contoh kasus. Ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A berarti tidak berpendidikan akademis dan grup B berpendidikan akademis. Data ditunjukkan seperti pada tabel di samping. Ujilah dengan taraf signifikansi 5%. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan hipotesis. H0 MX sama dengan MY untuk rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. H1 MX tidak sama dengan MY untuk rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Dengan alfa sama dengan 5%, kriteria uji, tolak K0 jika Z hitung mutlak lebih dari Z tabel atau p-value kurang dari alfa. Untuk statistik ujinya, kita menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, buka aplikasi SPSS, lalu buka bagian variable view. Di sini masukkan data sesuai dengan yang ada di soal. Satu untuk populasi dengan label populasi salesman. Lalu di nomor 2, ketik penjualan. Setelah itu di bagian measure, ubah nomor 1 populasi menjadi nominal dan penjualan menjadi scale. Setelah itu klik titik 3 pada bagian values di data populasi. Maka akan muncul seperti ini, lalu klik 1 dengan label tidak berpendidikan akademis, ketik 2 untuk dengan label berpendidikan akademis. Nah, selanjutnya di bagian data view, masukkan data dari tabel yang terdapat pada soal. Sebelum itu, kelompok A pada tabel dan kelompok B digabung terlebih dahulu, seperti pada gambar berikut. Setelah data digabung, maka tinggal di copy ke SPSS di bagian data view. Selanjutnya, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, lalu Two Independent Sample. Maka akan muncul seperti ini. Lalu pindahkan penjualan ke bagian Test Variable List dan populasi salesman ke bagian Grouping Variable. Seperti ini. Nah, di bagian bawahnya checklist pada Mann-Whitney U
lalu klik Define Groups di bagian bawah grouping variabel. Maka akan muncul seperti ini, lalu grup 1 untuk 1, grup 2 ketik 2, lalu continue. Kemudian klik OK. Maka akan didapatkan tabel seperti ini. Dari tabel tersebut didapatkan Z hitung mutlak 3,292 dan p-value sama dengan 0,001. Untuk Z tabel sendiri diperoleh dari tabel distribusi Z. Maaf, maksudnya tabel Z distribusi normal. Nah, maka diperoleh Z hitung mutlak lebih besar dari Z tabel atau p-value sama dengan 0,001 lebih kecil dari alpha sama dengan 0,05. Maka dari itu H0 ditolak. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.